Let's go! Hi folks, thank you sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari kemarin ke Bandung. Dan sekarang kita ada di Tol Cisundau menuju kota Cirebon yang kita tempuh dalam waktu 2 jam lebih sedikit, 8 menit di sini. Ya kalau di map, kalau aktual sih ya nggak 2 jam 8 menit juga ya, karena kan kita jalannya pelan-pelan, menikmati pemandangan. Dan ya ke SPBU dikit, rest area aktual mungkin 2,5 jam lah. Ini di Cirebon masih dalam rangkaian road trip, dan di Cirebon ini gue nginepnya di Hotel Swiss Bell. Di hotel ini adalah hotel yang nyambung sama mall, teman-teman. Jadi kalau lu yang suka ke mall dan mau ke Cirebon, nggak bisa jauh dari mall, ini cocok hotelnya karena dia punya akses langsung ke mallnya. Dan ini hotelnya tadi pas pintu masuknya itu kan itu masuk mall dulu tuh yang di sebelah kiri kita. Dan dia ini banyak banget ruko, jadi kayak nyatu di satu komplek rukan ya, ruko perkantoran gitulah. Jadi banyak banget, ada toko elektronik kayak gitu-gitulah ya, banyak di sini. Dan di sini itu kalau lu parkir, jadi parkirnya itu di depan aja kayak tadi, nanti kuncinya bisa dikasih ke kru hotelnya. Lalu ini adalah penampakan lobinya, gede dan cakep desainnya, dan gue nggak expect kalau ternyata hotelnya besar dan luas. Kenapa? Karena kan dia masuk tadi ke dalam mall ya, area mall, lalu area ruko perkantoran gitu. Ya lu kan tahu ya kalau ruko itu kecil-kecil, tapi pas masuk ternyata gede banget ini hotel. Dan ini adalah kita udah di ruko, udah dalam lobinya ke sebelah kanan, dan ini liftnya. Sekarang kita mau langsung ke atas ke kamarnya. Dan di hotel ini gue nginep di lantai yang cukup atas lah ya, lantai 8. Tapi gue lupa dia maksimal itu sampai lantai berapa. Dan ini kita udah sampai lantai 8 di tempat kamar gua. Dan ini dia kamarnya ya. Ini gue ganti ke kamera karena tadi pakai kamera yang sebelumnya itu gelap banget, gue nggak ngerti settingnya lagi mana biar terang gitu. Jadi kita ganti aja pakai kamera handphone ini biar lebih bagus gambarnya, teman-teman. Ini kita udah masuk kamarnya, kita tutup dulu pintunya. Dan kalau dilihat dari balik pintu, beginilah penampakannya. Jadi itu ada saklar, lalu ada ya tadi ya pintu, lalu apa sih yang buat pemadam api itu, gue lupa, sprinkler. Ada sprinkler di situ, AC split di sini. Jadi pakainya tuh AC split, lagi pakai AC sentral, nggak pakai AC split. Lalu di kamar mandi, sebelah kamar mandi itu ada kaca gede banget, lu bisa ngaca dari ujung rambut atas sampai ujung jempol bawah itu kelihatan semua. Dan sekarang kita mau lihat dulu kamar mandinya, teman-teman. Kamar mandinya ini pasti pakai WC duduk dan terang di kamar mandinya, teman-teman. Dan ini masih area kering, jadi dibagi dua pastinya. Dan ini ada area basahnya. Area basahnya itu ini nggak tertutup banget kamar mandinya karena dia dilapisin kaca yang ada tirai tadi tuh. Jadi kalau lo mau mandi ada orang ya lo tutup dulu tuh tirainya. Lagi kalau lo sendiri ya tetap aja lo tutup lah. Agak segan juga kan lo mandi terus kelihatan keluar gitu, nggak kebayang juga. Nah ini kalau kita lihat dari tempat basah, area basah ke area keringnya, dia kayak gini kelihatannya, teman-teman. Gede sih memang ya. Lalu kalau di sini itu dia showernya modelnya satu aja ke depan, nggak ada yang pas banget di ubun-ubun. Jadi itu dia nyemprotnya itu dari arah depan, nggak ada yang pas di atas kepala. Dan di sini itu kita dapat shower gel, ada sampo, lalu ada yang jarang gua pakai yaitu conditioner. Dan hal yang disuka adalah ini ya, ada keran yang nggak dari shower yang mempermudah kita kalau mau wudhu ya, jadi udah pilih itu aja. Lalu di area basahnya, area keringnya ini ada kaca lagi, mungkin buat lu cuci muka kalau lagi malas mandi di situ aja. Lalu ada hair dryer juga yang model di press kayak gitu, jadi bukan on off.
ada lampu di sini, itu mungkin ada colokan power untuk kalau lo mau save ya pakai pisau cukur yang pakai elektrik. Lalu nih yang juga gue suka nih, jadi buat dia naro alat sikat gigi gitu-gitu itu rapih ditaruh di laci. Sikat gigi, sanitary bag, lalu ada apa lagi nih? Ada vanity kit, lalu ada shower cap, terus kita tutup lagi. Nah, rapi ya, enak lihatnya juga. Dan di situ ada tisu, jadi dia tuh nyambung sama tempat tisu. Dan ada sabun, bukan sabun batang, sabun bulat. Ada sabun bulatnya juga, dan ini pasti si wastafelnya. Ada gelas juga untuk naruh sikat gigi teman-teman. Save water jangan banyak-banyak. Lalu kalau misalnya lu butuh sisir gitu-gitu, nah bisa minta, walaupun dia nggak narok di sini secara langsung, tapi bisa minta. Kalau di bawahnya sih ya nggak ada apa-apa lagi ya, standar gini aja. Jadi udah memang nggak narok tisu spare gitu-gitu, nggak, udah. Nah ini kalau kita lihat ke sebelah sininya ya gini lah, gue rasa cukup di kamar mandi. Jadi sekarang kita mau lihat ke bagian depannya kamar mandi. Itu ada lemari. Sekarang itu nggak banyak hotel yang ngasih lemari tertutup kayak gini, biasanya cuma kasih gantungan doang kan lu. Nah di Swiss Bell ini dia ngasihin lemari dan banyak slot untuk lo naruh barang. Jadi kalau lo mau di sini 2 minggu, barang-barang lo kayaknya enak, proper naruhnya. Jadi di atas ada tempat buat naruh baju lipat, lalu di sini ada tadi tuh kotak brankas kecil. Banyak banget kan dia step by step. Dan di kotak brankasnya ini juga lo kalau misalnya mau keluar barang-barang berharga lo, bawa perhiasan atau apapun itu bisa lo simpen dulu. Jadi aman. Dan selalu ada senter. Nah senter yang kalau dicabut tuh dia auto nyala nih. Gue inget banget waktu pertama kali nemu senter ini di mana ya, lupa tuh, di hotel di Bandung. Gue nggak tahu dicabut ini nggak nyala, ternyata memang kayak senternya aja yang memang error, karena dicabut tuh dia udah auto nyala kayak tadi. Nah masih di lemari, di sebelahnya itu ada hanger ya buat naruh. Kalau lo bawa trousers terus bawa kemeja ya yang nggak boleh lecek ya, lo bisa gantung di situ. Di bawahnya ada buat naruh pakaian kotor sama sendal hotel ya, sendal hotel yang lo bisa pakai di sekitar hotel aja, karena kalau lo pakai keluar hotel nggak proper, tipis kan dia. Nah lalu geser sedikit dari lemari, kita dapat meja komplimen yang isinya itu lumayan banyak, dan airnya sih dapatnya Aqua ya, lumayan loh. Nggak semua hotel, bahkan jarang gue nemuin hotel itu ngasihnya itu mereknya Aqua. Biasanya itu merek-merek yang ya substitusinya si Aqua lah dari merek lain. Dapat gelas juga, ada gelas, tapi ini cuma satu nih gelas yang panjang. Gue juga bingung kan, orangnya berdua, nggak adil. Yang gelas ada pegangannya itu 2, tapi yang langsing kaca itu cuma 1. Dapat juga pemanas air, lalu ya standar ya, ada kopi, teh, gula putih, gula merah, ya pokoknya standar. Kalau lu mau ngeteh apa ngopi di sini ya bisa aja diseduh di sini. Masak air juga kalau lu lapar malam-malam, ada spare pop mie ya, tinggal seduh aja kan, ada pemanas air juga. Dan ada adukannya di sini, model kayak gitu ya teman-teman. Di bawahnya ada kulkas. Ini sih gue nggak ngecek ya, dia bisa dingin cepet bisa bikin es batu apa enggak, nggak ada tempatnya juga sih. Tapi pas gue masukin tangan tuh lumayan dingin dia. Nah yang gue suka di hotel ini, dia lantainya itu udah pakai parket ya pokoknya yang kayak kayu-kayu gitu deh. Jadi enak nginjeknya itu kan, karena ada beberapa hotel tuh yang masih pakai tehel biasa gitu kayak di rumah. Kalau udah pakai yang palet, parket atau apalah ini ya, itu udah enak lah pokoknya. Dan kamarnya ini gede, lumayan gede. Terus ini ada remote AC yang ditempel, karena AC-nya memang dia ada di sentral situ. Jadi buat setting
settingan AC lu harus berdiri ya ke situ, berdiri jalan di situ, jadi nggak bisa pakai remote. Jalan sedikit di samping meja komplimen tadi ada sederet tempat kita naro tas, koper. Jadi kalau misalnya lu males naro di lemari baju-baju ya koper lu aja lu taruh situ, cukup. Ada TV juga, TV-nya sekitar 40 inch lah ya, sekitar segitulah, atau 30 gue lupa punya nih. Dan dia udah smart TV kayaknya ya, kayaknya dia udah smart TV deh teman-teman. Gue lupa banget tadi karena nggak nonton TV, jarang banget di hotel tuh nonton TV karena kan ini dalam rangka pekerjaan ya, rangka pekerjaan pagi udah kerja, nyampe malam paling cuman udah makan, sampai hotel tidur, jadi ya nggak sempet juga nonton TV. Lalu di samping TV itu ada meja kerja, bentuknya ini sih lumayan modern, jadi nggak kayak meja kerja kaku yang biasanya kalau kita ketemu di hotel-hotel yang udah lama itu biasanya kan meja kerjanya ya kayak benar-benar meja kerja lo di kantor. Tapi kalau ini meja kerjanya udah sesuai dengan meja kerja yang ada di hotel lah harusnya. Jadi kalaupun lo harus kerja itu nuansanya atau vibe-nya itu nggak kayak kerja di kantor, sesuai kayak lu kerja di hotel. Dapat bangku juga yang bisa digoyang ke kiri dan ke kanan. Terus di bawah mejanya itu ada kayak laci, bukan laci sih ya, kayak ada tempat buat naro sesuatu lah dan lumayan panjang juga. Jadi kalau kayak mau naro buku atau dokumen bisa di bawah sini juga kalau di mejanya udah penuh. Karena memang mejanya itu kan gak gede ya bentuknya ya. Dari bawah TV sampai bawah mejanya tuh ada lah. Nah, lalu yang paling penting kalau kita di hotel ini tempatnya. Tempat tidur, karena percuma yang tadi kita omongin kalau tempat tidurnya kurang, ya susah juga kita mau istirahat karena udah capek kerja. Dan di sini di Swiss Bell ini gua kamarnya twin dan dia cukup gede sih untuk ranjang twin, karena ada beberapa hotel itu yang ranjang twinnya itu bener-bener minimalis, sempit. Nah kalau di sini tuh dia masih bisa lalu untuk guling-gulingan. Lalu di tengah ranjang twin ini ada telepon, lalu ada power outlet, di bawahnya ada laci lagi, sama ini sih nggak bisa dibuka ya, kayak gua nggak tahu buat apa. Lalu ada informasi kalau kita mau pesan makan ya, mau pesan room service, makanannya di situ tuh tinggal di telepon aja. Ini daftar makanannya, gua sih tapi nggak pesan room service ya, karena ya lagi di Cirebon ya pasti nyobain kuliner khas Cirebon. Lalu ada himbauan tentang menghemat energi teman-teman. Dan ini juga gong ya, bisa dibilang gong ya, karena di kamar gua ini kita bisa langsung ngelihat view yang kalau lihat ke bawah itu adalah kolam berenang yang lumayan gede. Dan kolam renang ini ada di lantai 3 yang nyambung sama restoran, area fitness, dan akses ke mall. Tapi sayangnya ini pas lagi mendung, jadi view-nya itu nggak kelihatan. Besoknya tuh pas cerah, itu kelihatan Gunung Ciremai teman-teman. Dan itu tuh yang kaca-kaca ini teman-teman yang ada cahaya, itu tuh ke mallnya tuh. Jadi kita bisa ke mall lewat akses yang ke situ. Nanti gua bawa kalian ke mallnya, karena kebetulan charger gua rusak ya, jadi gua nyari charger ke mall dan alhamdulillah ada, lumayan lengkap juga mallnya, jadi bisa beli, udah deh nyampe ke hotel lagi. Nah ini another view dari kamar hotelnya kalau kita ngambil view di jendela yang tadi. Sekarang ini kita udah di lantai 3 yang tadi kita lihat pemandangannya dari atas, dan ini udah malam karena memang hujannya tuh gue nunggu hujannya berhenti baru ke bawah. Walaupun sih sebenarnya ini tuh belum berhenti banget karena masih agak gerimis teman-teman. Dan gue ke bawah ini sebenarnya mau nge-gym, dan mungkin karena gue kualat kali ya, waktu gue bikin video di Pullman itu gue bilang, orang ngapain sih ke hotel itu nge-gym, memang
lu ke hotel ngapain nge-gym gitu kan. Nah sekarang gue tahu rasanya karena memang baru mulai nge-gym karena udah usia 30-an teman-teman. Udah nggak seprima sesehat awal 20 dan menjelang 30. Jadi memang harus nge-gym ya biar tetap healthy, sehat dan bisa terus kerja. Karena kalau nggak kerja ya siapa yang mau ngasih makan kita nanti. Tapi sayangnya di sini ini kolam renangnya gede, terus gymnya ini ada di sebelah kanan kita. Tapi gua nggak ngerekam kondisi gymnya sih karena memang belum kepikiran aja. Yang penting nyampe buka ya udah gua nge-gym karena memang ada job yang harus gue lakuin dari personal trainernya karena gue lumayan lama jalannya, seminggu nggak latihan jadi PR-nya tuh lumayan banyak. Terus ini gue udah di mallnya, tadi yang naik itu gue udah beli chargernya, tadi gue bilang charger gue rusak. Lalu dari situ gue naik lagi ke lantai paling atas, naik eskalator ke lantai paling atas teman-teman. Pokoknya di hotel itu dia lantai 3, tapi kalau di mall aksesnya tuh di lantai paling atas. Nah kalau di mall ini tuh 1, 2, 3, 4 lah mungkin kalau di mall, kalau dihitung sama lantai ground GF ya sama ground floor. Nah ini kita udah di atas, di akses itu ada tunjukkan sign Swiss Bell ke arah sini. Nah di hotelnya nih, mallnya, akses dari mall menuju hotel. Gak ada yang jagain sebenarnya, gak ada security di sini, mungkin biar kayak orang yang di mall kayak mau makan ke restoran di hotel mungkin biar bisa ya udah silakan gitu, biar bisa ngopi-ngopi juga karena memang spotnya cakep sih. Kalau lu mau ngopi di sini kan ini juga ada kafenya ya, jadi bisa aja, dan sarapannya pun di sini kita. Terus di depan itu kolam renang yang udah banyak bocil-bocilnya. Nah ini chaos kameranya, sorry teman-teman, gue nggak ngerti ini kamera ini kenapa lagi. Jadi ini kalau kita viewnya dari lantai 3 keluar lift itu banyak lukisan, dan sekarang ini kita mau jalan ke restorannya. Nah tadi kan kita masuk dari pintu itu ya, yang dari mall sebelah kiri. Nah sekarang kita di restorannya untuk sarapan. Jadi ini udah hari keberapa gue lupa, kayaknya sih ini gue masih semalam lagi nginep di sini. Jadi ini memang sarapan di hari yang pertama. Mohon maaf ya agak goyang-goyang, cuman gue nggak ngambil gambar lagi selain hari ini di restoran. Jadi kalau memang menyampaikan informasi restoran ya cuma dari video yang agak-agak chaos inilah. Nah, spotnya itu ada di indoor pasti sama di outdoor, dan karena bapak-bapak ini suka ngerokok setelah makan, jadi pasti kita mintanya atau makannya di area yang outdoor teman-teman. Restorannya sih makanannya tuh lengkap, apapun ada, yang kayak nasi goreng, bubur, telur pasti, dan ini ada bubur kacang hijau, bubur sumsum, bubur ketan hitam, ada bermacam-macam. Ada juga tadi roti-rotian ya. Ada sushi juga di sini teman-teman, sushi corner, walaupun gua nggak nyoba jadi gua nggak tahu rasanya gimana. Dan itu aja untuk video di Cirebon, khususnya di Swiss Bell Hotel Cirebon. Semoga video ini bermanfaat. Gua Rex pamit undur diri. Rex Cash, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.